حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya hormati yang saya muliakan segenap para habaib, Habib Marjilani, Habib Husain Al-Kaf, Habib Husain Mulakhilah, Kiai Bahtiar Hasan, Pak Kiri, dan semuanya. Pertama-tama, mari yang mendengarkan ini dan siapapun juga, kesempatan besar untuk yang mau ikut andil di pembangunan masjid yang ada di Belgia, karena insya Allah akan jadi satu jariah yang luar biasa. Karena mudah-mudahan itu masjid akan dipakai terus. Masjid akan dipakai terus. Banyak orang yang merindukan i'tikaf, banyak orang yang merindukan berjamaah. Apabila Anda berpartisipasi, maka insya Allah itu akan menjadi jariah yang luar biasa. Sampai Anda sudah meninggal dunia, insya Allah itu semuanya akan terus mengalir, insya Allah. Amin, amin, amin. Dan kita doakan juga tadi ya Bakhtiar, semoga Allah Ta'ala mudahkan semua urusannya, insya Allah. Dalam mudahkan semua urusannya, insya Allah. Dari dulu orang berjuang memang yang dihadapi macam-macam, Pak Kiai. Yang dihadapi macam-macam. Terus kita pokoknya teruskan aja. Bismillah, insya Allah. Kemudian sekarang saya akan melanjutkan. Sebenarnya suara saya jelas ya, saya terdengar dengan jelas ya. Serayan, ada pun yang di YouTube juga jelas ya. Kita akan lanjut. Jelas ya, alhamdulillah. Biasa kan saya pakai tim di rumah ini kebetulan lagi ada di luar. Jadi pakai HP. Kita akan lanjut. Kemarin kan kita sudah menerangkan bahwasanya tathbutu biha fis suduri minal iman ya qawaidu wa talu ala yakini min sirri dzalikal it'ani wa tasdiqi syawahid. Jadi berbeda antara imannya orang besar dan imannya ahli yakin. Jadi kita masuk ke sholawatnya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan al-abda shadiqa fi qawli wa fi'li wal muballigha anillahi ma amaru bi tabdhihi li khalqihi min fardhihi wa naflihi. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana, sesungguhnya Tuhan kami Muhammad dan Nabi Muhammad SAW, beliau adalah al-abda, seorang hamba, as-sadiqa, yang jujur, fi qawlihi, di dalam ucapannya, wa fi'lihi, dan di dalam perbuatannya. Jadi tidak pernah perbuatan Nabi itu bertentangan dengan ucapan Nabi. Wal muballigha anillahi, dan beliau adalah menyampaikan dari Allah ma amarahu, apa-apa yang Allah perintahkan, bitablighihi, untuk disampaikan, li khalqihi, kepada makhluk-makhluk Allah, min fardhihi wa naflih, baik itu urusan yang wajib ataupun urusan yang sunnah. Syahadat, jadi di pasal yang ketiga ini sudah mengkaji tentang syahadat. Tentang syahadat keimanan sudah kita jelaskan. Sekarang syahadat kerasulan, syahadat nubuat. Yang mana kalimat syahadat itu harus syahadatain. Ya, bersaksi dari Tuhan Allah, bersaksi adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak mungkin orang itu akan diterima kesaksiannya terhadap Allah kecuali harus melalui Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan saya cuma mau asyhadu an la ilaha illallah, saya tidak mau asyhadu anna Muhammadar Rasul, Anda bisa itu. Tidak bisa. Nah, sama masyhur itu dikisahkan di syarahnya An-Nabhani. Caranya An-Nabhani itu Syekh Al-Lahji itu mengisahkan bahwasanya beliau menceritakan ada seseorang yang dulu itu orang ulama yang terkenal soleh. Kemudian ulama ini dia mengatakan semacam ini. Saya ini dapat dari Nabi Muhammad hanya hidayah. Tapi kalau cahaya iman saya telah sudah Allah, tidak ada perantara Nabi Muhammad SAW.
Jadi dia apa? Sombong gitu, sombong. Jadi Nabi itu cuma ngasih hidayah aja, tapi kok cahaya iman saya dari Allah langsung. Yang dengar ada yang marah, yang dengar ada yang marah. Seandainya di dalam bagian imanmu tuh ada jasa Nabi, dan yang dicabut, kira-kira gimana? Oh, kalau memang ada jasa Nabi, silakan dicabut. Enggak ada jasa Nabi. Nabi itu cuma hidayah. Tapi cahaya iman saya itu murni dari Allah Ta'ala. Jadi ini mau sok tasawuf, tapi nggak belajar. Jadi mau sok hakikat-hakikat gitu, tapi nggak ada ilmunya. Menafikan Rasulullah akhirnya. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian orang ini mati dalam keadaan kufur. Waliyadzubillah min dzalik. Mengerikan. Di syahadat itu harus komplit syahadatain. Bersaksi dari Tuhan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi komplit. Itu poin yang pertama. Yang kedua, syahadat ini dikemas sama Habib Ali dalam maulid ini. Habib Ali juga memasuk lagi unsur tauhid. Di syahadat ini disifatkan Nabi itu as-shadiq at-tabligh. Yang mana setiap Nabi itu punya 4 sifat wajib. Setiap Nabi itu punya 4 sifat wajib. Habib Ali nyebutkan 2. Maka saya akan jelaskan 4-4-nya ini insya Allah. Jadi kita akan, ini saya sudah siapkan kitabnya. Kitab Aqidatul Awam. Syarah Aqidatul Awam. Yang itu oleh ulama Azhar, ini Syekh Isam Kamil. Jadi sempat kita lihat beberapa kitab, kok mungkin ini yang paling simpel aja. Kitab-kitab yang lain mungkin agak tinggi. Nah, jadi di dalam Aqidatul Awam itu ada bait begini. Arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Jadi yang namanya akidah Islam, itu kita terbagi menjadi 3. Kita terbagi 3. Ketuhanan, kenabian, dan sam'iyat dan perkara-perkara yang kita dengar dari Nabi. Itu akidah. Ketuhanan, setelah itu kenabian, ketuhanan, kenabian, itu perkara-perkara yang kita dengar dari Nabi. Namanya sam'iyat. Gitu. Nah, ketuhanan sudah ya, tentang sifat wajib Allah dan mungkin ini bukan momennya. Ini mungkin bukan momennya kalau saya terangkan tentang ketuhanan. Tentang kenabian, ini bagian dari tauhid juga. Arsalah anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal aman. Anda lihat sekarang ini fenomena di negara kita tuh yang ngaku nabi itu enggak dikit. Di negara kita tuh yang ngaku nabi itu enggak dikit. Banyak itu, banyak. Macam-macam, dengan berbagai macam nama. Dengan berbagai macam nama. Bahkan ada nabi namanya Nabi Cacat. Ada pernah kejadian itu. Anda bisa bayangkan kalau nabinya Cacat itu kalau maulid kita kan jadi tidak enak kan. Masa ya Rabbi sholli ala Cacat kan tidak enak gitu. Ya kan. Kan tidak enak. Macam-macam. Nah, Anda bayangkan jadi dan nabi-nabi itu yang ngaku pengikutnya banyak orang pintar. Ada yang dokter, heran, kita heran. Kenapa? Karena nggak ngaji ilmu tauhid. Jadi dia nggak tahu. Seorang itu, Allah itu ngutus nabi. Setiap nabi yang diutus oleh Allah, itu punya 4 sifat wajib. 4 sifat wajib ini dari mana? Dari Quran. Dari Quran, dari hadis. Jadi, kalau ulama itu mengatakan sifat wajib Allah 20, itu dari mana? Ya dari Quran, dari hadis. Dan juga dari istimbat mereka dengan akal mereka, tapi sumbernya Quran hadis. Mereka mengatakan sifat wajib Rasul ada 4, itu juga dari Quran hadis, itu nggak melenceng. Jangan Anda terus mengatakan, zaman Nabi nggak ada tuh sifat wajib Nabi harus 4 loh. Memang zaman Nabi nggak ada, tapi Quran hadis ini ajaran Nabi dan dirangkum sama ulama. Ini loh sifat wajib Nabi itu ada 4. Jadi kalau kita mengenali seseorang Nabi, pasti Nabi itu punya 4 sifat ini. Apa? Yang pertama, dhawi fatonah. Jadi yang pertama ini, yang pertama, Allah itu mengutus Nabi. Jadi kita harus yakin, Allah itu mengutus para Nabi. Mengutus para Nabi. Subhanallah Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 165.
yaitu rusulan mubasysyirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatum ba'dar rasul. Allah Ta'ala itu mengutus para rasul. Allah itu mengutus para rasul. Allah mengutus para rasul. Apa tugasnya para rasul ini? Mubasysyirina wa mundhirin. Tugasnya adalah mubasysyirina. Mubasysyir itu memberikan kabar gembira. Wa mundhirina, dan juga memberikan ancaman. Basyirin itu kalau di tafsir jalan, mubasyirin bitsawabi man amana. Memberikan kabar gembira terhadap balasan untuk orang yang mau beriman. Wa mundhirin, memberikan iqab kepada yang kafir. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'dar rusul. Kenapa? Agar orang nanti tidak punya hujah. Loh, ya Allah, saya kan tidak tahu kalau ternyata tuh saya wajib menyembahmu ya Allah. Sudah ada Rasul. Ada Rasul. Jadi orang tidak bisa alasan nanti. Karena nggak bisa alasan. Berarti Rasul itu diutus oleh Allah Ta'ala. Mubasyirin wa mundhirin alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'dar rusul. Nah, kita lihat dari tugasnya Rasul apa? Mubasyirin wa mundhirin. Mubasyirin itu bagian yang sejuk-sejuk. Beriman masuk surga, begitulah. Itu mubasyirin. Mundhirin bagian yang orang zaman now tuh nggak suka ini. Gue bilangnya nggak sejuk. Ingatkan, hati-hati, jangan kufur, bisa masuk neraka. Nah, sekarang kalau orang tuh misalkan nih, saya hanya mau dengar yang sejuk-sejuk aja. Lah, ini keluar daripada konsep dakwah Islam itu sendiri. Islam tuh mau nggak mau Rasul tuh basyiran wa nadhiran. Mubasyirin wa mundhirin. Tapi nanti dari wa mundhirin, nanti insya Allah kita baca kita bahas basyiran wa nadhiran secara komplit, secara detail. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang insya Allah. Karena kan lanjutannya itu. Abdun arsalallahu lil alamina basyiran wa nadhiran. Wa ballagha rasuluhu adil amanah. Insyaallah itu di pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi intinya kita sekarang akan bahas jadi Rasul itu mubasyir wa mundhir. Memberikan kabar gembira tapi juga memberikan ancaman. Artinya Rasul cerita surga iya, tapi Rasul juga nyampaikan neraka. Juga menyampaikan neraka, begitu ya. Gitu. Kemudian setelah itu Rasul, makom derajat seorang Rasul itu pilihan. Jadi tidak bisa diupayakan. Jadi Anda nggak bisa misalkan cita-cita saya pengen jadi Rasul, nggak bisa. Itu dari Allah Ta'ala. Sehebat apapun Anda ibadah, Anda nggak mungkin bisa jadi Rasul. Begitu, itu sudah pilihan Allah Ta'ala. Jadi bukan derajat yang diperoleh dengan kasbi, tapi derajat itu diperoleh dengan wahbi, dengan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, apa beda Rasul dengan Nabi? Katanya, Rasul itu adalah seorang manusia yang Allah berikan wahyu, dapat syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau Nabi itu seseorang manusia, Allah berikan wahyu dengan syariat, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat. Mungkin hanya menyempurnakan syariat Nabi yang sebelumnya. Seperti Nabi Harun alaihissalam. Itu menetapkan aja atau melanjutkan syariatnya Nabi Musa. Dan rata-rata para Rasul itu selain Nabi Yahya dan Nabi Isa, itu diutus di usia 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas, itu rata-ratanya begitu. Kenapa? Karena usia 40 tahun itu kamalul akli wa kamalul quwwah. Akalnya sempurna, kekuatan fisiknya pun juga sempurna. Jadi makanya orang kalau usia 40 tahun nih, misalkan, kok masih belum bisa sabar, itu untuk jadi sabar berikutnya semakin susah prosesnya. Katanya begitu, tapi wallahu a'lam. Nah, apa sifat wajib Rasul? Ini tentang Rasul itu sendiri biar kita kenal. Rasul ada Nabi, Rasul itu diperoleh derajatnya dengan kasbi, dengan wahbi, bukan dengan kasbi. Itu Rasul itu punya 4 sifat wajib. Al-Anbiya Adawi Fatonah. Yang pertama adalah Fatonah.
Al-fatanah. Fatanah itu adalah kecerdasan. Kecerdasan, pemahaman yang kuat, dan kemampuan untuk mengalahkan lawan dalam diskusi. Untuk mengalahkan lawan dalam diskusi, begitu. Itu sifat al-fatanah. Ya, Nabi itu pasti cerdas. Pada Nabi itu pasti cerdas, begitu. Apa di antaranya kisah ini ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu kan ketika beliau ini ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-Baqarah ayat 258 itu sampai dikisahkan, jadi ketika Nabi Ibrahim itu bilang sama Namrud, Rabbi alladzi yuhyi wa yumitu. Tuhanku itu, Allah, itu adalah zat yang menghidupkan, dan juga Allah itu adalah zat yang mematikan. Kemudian setelah itu, katanya Namrud, qala ana uhyi wa umit. Aku ini ya bisa menghidupkan dan mematikan. Dari satu orang, satu dibunuh, satu dimaafkan. Sama. Ibrahim, fa innallaha ya'ti bi syamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kata Ibrahim, ya udah, Tuhanku itu Allah itu mendatangkan, menerbitkan matahari dari timur. Dasarnya kalau mau Tuhan, terbitkan coba dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka bingung orang-orang yang kafir. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim kan cerdas ya. Jadi ketika awalnya itu ketika awalnya itu Namrud mengatakan saya juga bisa menghidupkan dan mematikan, satu seperti itu, satu saya matikan. Nabi Ibrahim gampang. Allah Tuhan ini yang melihat matahari terbit dari timur ke barat. Saya datangkan matahari dari barat. Memang benar-benar Tuhan. Nggak bisa jawab. Gitu. Nggak bisa jawab. Nah, jadi Nabi itu pasti fatonah. Dia punya kemampuan untuk mengalahkan lawan di dalam perdebatan. Begitu. Sifat yang pertama. Dan setelah itu juga besidqi. Besidqi itu dengan jujur. Jadi ucapannya itu selalu sesuai dengan kenyataan. Ucapannya selalu sesuai dengan kenyataan. Wasadaqallahu wa rasuluhu. Allah Ta'ala itu jujur dan Rasulnya pun juga jujur. Semua Nabi itu pasti jujur. Kenapa? Karena seorang Nabi itu ketika dia itu berdusta, maka dia nggak akan bisa dipercaya sama kaumnya. Nggak bisa dipercaya. Jadi gini ya. Logikanya itu begini. Logikanya itu tentang masalah dusta ya, gini. Anda berdusta. Ketika orang berdusta itu alasannya apa? Karena lawan bicara Anda anggap nggak ngerti kenyataan. Maka Anda berarti berdusta, ya kan? Anda anggap lawan bicara Anda nggak ngerti kenyataan, maka Anda berarti berdusta. Ini sekarang seorang nabi nggak mungkin dia berdusta atas nama Allah, itu nggak mungkin. Karena dia tahu Allah itu tahu kenyataannya, jadi mau tidak mau dia bakal menyampaikan yang jujur. Makanya tidak ada para nabi itu berdusta. Nabi SAW itu yang buat orang-orang kafir Quraisy di Mekah ketika itu bingung, kenapa? Ini tidak pernah bohong. Sampai-sampai ada salah seorang Nadir bin Haris, mungkin saya lupa namanya Allah. Nadir bin Haris itu
Itu termasuk bahkan di kitab Sirah Ibn Hisham tulisnya apa? Syayatinu Quraisy. Setannya Quraisy orang yang musuh Nabi. Anda bayangkan ini orang karena benci sama Nabi, dia belajar tentang kerajaan-kerajaan Romawi Persia. Kalau Nabi itu bis dakwah begitu, Nabi meninggalkan orang yang diajak duduk itu, dia datang. Saya punya cerita lebih bagus daripada cerita tentang Persia. Jadi buat orang tidak percaya sama dakwah Nabi. Itu ketika ngomong sama orang-orang kafir Quraisy, dia bilang begini, kamu ini diuji dengan perkara yang berat. Muhammad ini dulu, kamu tahu, orang yang paling kamu cintai, orang yang paling kamu senangi. Anak muda paling kamu percaya, orang yang paling jujur, nggak pernah dusta. Begitu dia datang bawa urusan ini, yang kita tidak tahu ini, dia datang ini, kamu bilang dia tukang sihir. Allah bukan tukang sihir. Tidak ada, bukan tukang sihir, tidak kayak gitu. Apa ada? Dia buat jambi-jambi mantra. Apa ada dia mengucapkan mantra? Dukun juga bukan, tidak ada jambi-jambinya. Kamu bilang dia orang penyair, dia bukan penyair. Kamu bilang dia itu orang gila, dia nggak gila. Itu pikir, ini satu hal yang membuat repot kita ini. Jadi Rasulullah SAW itu terkenal karena kejujurannya. Bahkan ketika itu ketika Nabi SAW menyampaikan dakwah, mengumpulkan orang. Itu Rasulullah naik. Seandainya saya ngomong, akan ada pasukan, akan menyerang kalian. Kalian percaya tidak sama aku? Oh percaya. Kita nggak pernah tahu kamu betul bohong. Kami nggak pernah tahu kalau kamu itu berdosa. Kita pasti percaya. Tapi setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan lagi, iya, sekarang ini kamu saya kasih tahu. Ini sekarang akan ada azab dari Allah untuk orang yang nggak mau beriman. Oh nggak beriman pada Allah, utusan Allah. Baru orang-orang itu malah nggak percaya. Nah, semacam itulah kurang lebih. Ya, Rasul itu nggak mungkin berdusta. Nah, setelah itu tabligh. Pada saat itu Rasul itu pasti punya sifat tabligh. Tabligh itu menyampaikan secara totalitas semua dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya tabligh. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik ila akhir ayat Al-Maidah 67. Wahai Rasul, maka sampaikanlah semua yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Jadi Nabi itu tidak mungkin ada satupun ayat atau satupun perintah Allah yang dia tinggalkan. Semuanya pasti akan disampaikan. Dan yang keempat adalah wal amanah, yaitu mereka terjaga zahirnya dan batinnya daripada perbuatan-perbuatan yang enggak bagus. Namanya amanah. Jadi terpercaya. Enggak pernah berbuat yang buruk. Innilakum rasulun amin. Orang yang terpercaya. Namanya amanah itu khianah. Enggak pernah khianah dengan apapun juga daripada anggota tubuhnya. Itu adalah sifat amanat. Begitu, itu adalah sifatnya Rasul. Itu ada sifat-sifat wajib bagi Rasulullah SAW. Ya, mungkin ini kajian kita saya tutup dengan satu kisah. Yaitu ini kisah Abu Sufyan. Sebenarnya Abu Sufyan dengan Raja Romawi. Jadi sampai-sampai Raja Romawi pun punya bayangan tentang kriteria Nabi. Itu Raja Romawi punya bayangan tentang kriteria Nabi. Raja Romawi. Jadi Raja Romawi itu ketika dagang ke Syam, sampai ada di daerah Ilya. Nah ketika itu diundang sama orang-orang Romawi, ada rajanya. Terus tanya, di antara kalian siapa yang paling dekat nasabnya dengan orang yang ngaku Nabi itu di Arab? Terus Sufyan, aku yang paling dekat nasabnya. Oh ya udah, ke sini. Itu ada penerjemahnya. Itu sama penerjemahnya, aku mau tanya sama orang ini. Kalau dia bohong, kalian katakan dia bohong. Kata Abu Sufyan, Allah, kalau saya tidak takut dia pembohong, saya mau bohong semua tuh terhadap jawaban pertanyaan itu. Nama yang ditanya, nasabnya di antara kalian gimana? Huwa finatu nasabin. Oh ini orangnya yang nasabnya di antara kita bagus. Oh ya udah. Yang kedua, yang disampaikan itu sudah pernah tidak dibawakan sama orang lain sebelum itu? Jadi yang disampaikan sama Rasulullah SAW itu pernah tidak disampaikan sama orang lain sebelum ini? Tidak.
Nggak pernah. Pada saya itu di antara bapak-bapaknya ada yang raja enggak? Enggak ada yang raja. Memang di Mekah enggak ada kerajaan. Yang ngikuti dia itu orang-orang yang mulia atau orang-orang yang lemah? Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Itu ayazidun am yankusun? Apakah pengikutnya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit. Apa semakin banyak? Maaf, semakin banyak. Ada enggak di antara mereka yang sudah masuk Islam terus keluar karena benci sama agama Islam ini? Enggak ada. Sebelum dia menyampaikan risalah ini, pernah enggak dia kamu tuduh pembohong? Enggak pernah. Pernah enggak dia itu curang? Khianat gitu. Dengan curang gitu. Kami kumpul sama dia tidak pernah itu ada dalam dirinya dia sama sekali. Oke. Kalian perang sama dia? Ya. Perangnya gimana? Ya, sijal. Harbu benana wa benau sijalut. Kadang kita yang menang, kadang dia yang menang. Dia nyuruh kamu apa? Menyembah Allah, enggak tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Setelah itu meninggalkan omongan bapak-bapak kita dulu tentang kemusyrikan, sholat, jujur, berperilaku bagus, nyambung silaturahmi. Nah, katanya Heraklius, oke. Pertama saya akan tanya tentang nasab kan. Nah, begitu juga para rasul. Rasul itu diutus di kaumnya itu pasti dari orang yang nasabnya bagus. Keturunan orang-orang yang mulia, maksudnya begitu. Ya, buat pertama kali tanya itu tentang nasab. Yang kedua, aku nanya, sebelumnya pernah ada enggak yang ngomong seperti itu? Kamu jawab enggak. Kalau sebelumnya sudah pernah ada yang ngomong begitu, berarti itu cuma ikut-ikutan aja. Gitu. Terus aku tanya, ada enggak bapaknya yang raja? Kamu jawab enggak. Kalau dia bapaknya raja, berarti dia memang pengen ngambil kerajaan bapaknya. Saya itu yang berikutnya, aku nanya lagi, pernah enggak dia tuh bohong? Pernah enggak dia itu bohong? Kamu jawab juga tidak. Ya begitu juga. Kalau dia tidak mau dosa sama manusia, dia juga tidak akan berdosa atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus aku juga nanya, pengikutnya orang mulia atau orang lemah? Kamu jawab orang lemah. Begitu juga. Pengikutnya para Rasulullah rata-rata orang lemah. Aku nanya, nambah atau kurang? Kamu jawab nambah. Begitu juga urusan iman. Kalau sampai sempurna akan terus bertambah. Aku nanya lagi, murtad apa enggak? Kamu jawab juga tidak. Begitu juga iman. Kalau sudah masuk dalam hati, maka itu akan menjadikan satu hal yang bagus. Aku tanya, curang apa Anda? Kamu jawab tidak. Begitu juga para Rasul. Dia tidak akan berlaku curang. Nah, berarti akhirnya kata Heraklius, dan kamu sebutkan udah begitu. Kata Heraklius, demi Allah, kalau yang kamu katakan ini benar, maka tempat kakiku ini akan masuk dalam kekuasaannya. Tempat kakiku ini akan masuk dalam kekuasaannya dia. Gitu. Artinya apa? Benar ini seorang nabi dan dia akan menjadi dakwahnya akan sampai kemana-mana. Nah, itu intinya Heraklius saja yang belajar di Taurat saja itu tahu sifat-sifatnya para nabi. Orang yang terus dari nasab kaumnya, setelah itu jujur, nggak ada yang pernah mengucapkan seperti itu sebelumnya. Begitulah sifat tentang Rasulullah SAW. Anaknya Heraklius itu tahu kebenaran tapi tidak ikuti. Begitulah. Makanya doanya kita adalah Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan yang benar dan berikan kami rezeki untuk mengikutinya. Punya orang tahu benar tapi nggak bisa ngikutin. Itu. Wa arinal batila batilan warzuqna jinaba. Dan tunjukkan yang batil itu batil dan berikanlah kami rezeki untuk bisa menghindari yang batil. Kata mungkin wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya memang ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih banyak Habib Muhammad. Berikutnya dipersilakan kepada para hadirin untuk menanyakan pertanyaan. Sudah ada pertanyaan satu dari Pak Geri.
Mungkin saya izin menanyakan Habib ya, Pak Geri, mohon izin tanya Habib, apakah sifat fatanah Nabi ini dapat dijadikan dalil untuk kita eh, untuk mempelajari akidah, pasti dengan dalil akli selain dalil nakli. Jadi gitu, dalil bahwa Nabi itu bersifat fatanah menjadi dalil mengapa kita mempelajari akidah dengan dalil akli selain dalil nakli juga. Nah itu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sifat fatonah Nabi apakah bisa menjadi dalil untuk ada dalil akli selain dalil nakli? Wallahu alam. Yang jelas memang akal itu merupakan salah satu perangkat untuk menggapai keimanan. Dalam satu hadis, tapi hadisnya bukan hadis sahih ya. La imana liman la aqla lahu. Nggak ada keimanan bagi orang yang nggak berakal. Jadi artinya akal itu sebenarnya satu perangkat untuk mencapai keimanan. Tapi nanti dalam konsep penggunaan akal ini para ulama beda-beda ya. Beda-beda. Jelas Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, mereka mengatakan bahwasanya tetap iman itu di atasnya akal. Tetap iman itu ada di atasnya akal. Iman itu ada di atasnya akal. Namun akal itu sebagai pendorong untuk mencapai keimanan. Karena orang-orang itu bisa mengenali Tuhannya itu Allah ya di antara perawatannya lewat akal gitu. Nah, contoh misalnya kan ada orang yang bilang, nah, alam ini tercipta dengan sendirinya. Alam ini tercipta dengan sendirinya. Ini ungkapan kalau bagi orang yang belajar ilmu tauhid diketahui enggak bisa kok tercipta dengan sendirinya. Sesuatu itu ada wujud, ada adam. Ada perkara itu ada perkara itu tiada. Perkara itu awalnya tiada, kemudian menjadi ada, berarti ada yang mengadakan. Ada satu kekuatan yang menjadikan dari tiada berubah menjadi ada, begitulah. Ini kita ngaji tauhid gitu ya. Jadi ada adam, ada wujud. Adam itu ketiadaan, wujud itu ada. Sesuatu itu kalau asalnya tiada, ini kan dua neraca yang berbeda nih kan. Ini tiada, ini ada. Lalu barang ini di sini, di bagian ketiadaan, agar pada sini berarti kan ada yang memindahkan. Begitulah. Kan ada yang memindahkan. Nah, itu juga alamnya dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Berarti kan ada yang mengadakan. Nah, contohnya, kita lagi diem, tiba-tiba mati lampu, dengar ada suara plak, pipi kita dipukul. Mungkin tidak akal kita berpikir, ini saya tiba-tiba sakit dan dipukul dengan sendirinya. Mungkin tidak. Nah, awalnya pipi kita tiada rasa sakit. Kan ada pukulan, ada rasa, berarti ada yang menyebabkan ada rasa sakit ya kan? Ada pelakunya. Kita tidak mungkin, ini kan kepukul dengan sendirinya. Nggak mungkin begitu. Itu juga alam seperti itu. Nah, nanti berarti ada penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Betul. Ya, terima kasih, Habib. Pertanyaan berikutnya ada dari Mas Ahmad Bayu. Assalamualaikum, izin bertanya, sifat wajib tabligh pada Rasul, apakah berlaku juga pada Nabi? Karena dalam Aqidatul Awam dijelaskan bahwa perbedaan Nabi dan Rasul ialah Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan Nabi tidak diperintahkan demikian. Jadi tabligh itu masuk sifat Nabi juga atau enggak? Masuk ke sifat Nabi. Masuk juga ke sifat Nabi. Itu sifat Nabi dan para Rasul. Bedanya tadi ini ya, Nah, jadi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, tapi kan takrim, jadi beliau itu juga menjalankan syarat yang sebelumnya. Syarat yang sebelumnya. Jadi sifat tabligh juga ada pada mereka itu. Gitu. Ya, masuk juga itu. Pada Nabi juga masuk. Ya, jadi di Aqidatul Awam juga caranya juga itu Rasul dan Nabi semua juga punya sifat tabligh sebenarnya. Ya. Bagus, pertanyaannya bagus, kritis. Habib salam.